Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Liara Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum yang telah saya lakukan mengenai object detection berbasis deep learning untuk inventarisasi monitoring kesehatan terhadap pohon kelapa sawit. Nah, sebelumnya di sini akan menjelaskan juga mengenai materi singkat dari deep learning sendiri, di mana praktikum ini akan membahas implementasi object detection berbasis deep learning dalam sistem informasi geografis untuk inventarisasi serta monitoring kesehatan terhadap pohon kelapa sawit. Menurut Ridwan dan kawan-kawan, deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang bekerja dengan meniru jaringan saraf manusia menggunakan arsitektur artificial neural network yang terdiri dari banyak lapisan. Dalam konteks citra geospasial, Arianto dan Wibisono mengatakan bahwa metode ini sangat relevan karena mampu mempelajari pola visual yang kompleks seperti bentuk kanopi, tekstur, hingga perbedaan terhadap objek spektral. Hal ini membuat deep learning efektif digunakan dalam klasifikasi maupun deteksi terhadap objek secara otomatis, di mana semakin baik sampel atau objek yang telah ditandai, maka akan semakin baik pula akurasi yang dihasilkan nantinya. Tahapan awal dari praktikum ini adalah persiapan data, yaitu mengunduh data citra udara dari Lawang Agung Seluna melalui Open Aerial Map dan kemudian ditambahkan dalam ArcGIS Pro, di mana data ini diberi simbologi agar objek lebih terlihat jelas dengan mengatur pada bagian mesh-nya, yaitu eh, mengaktifkan display background value. Dilanjutkan dengan langkah untuk sampel, tetapi eh, langkah sampel ini akan diawali untuk pembuatan bookmark terlebih dahulu, di mana bookmark ini dibuat pada beberapa lokasi dengan menggunakan skala tampilan 1:1000 untuk mempermudah proses identifikasi dari objek sawit. Labeling pohon kelapa sawit ini juga dilakukan untuk menggunakan bentuk lingkaran atau circle karena sesuai dengan representasi dari kanopi pohon kelapa sawit dalam citra foto udara. Menurut Perianto dan kawan-kawan, hasil dari labeling atau pemberian sampel berperan sebagai ground truth yang menjadi acuan dalam pelatihan model, di mana semakin akurat labeling, maka semakin baik pula performa model dalam mendeteksi objek. Kemudian tahap berikutnya yaitu melakukan pelatihan model deep learning dengan menggunakan tool train deep learning model. Sebelum melakukan pembuatan model ini, hasil dari sampel akan dilakukan ekstrak dan menghasilkan 6 folder seperti ini, yaitu dapat image, label, kemudian terdapat S3 dari accumulated JSON-nya, seperti ini. Kemudian terdapat map dan juga stats-nya dalam bentuk TXT. Nah, kemudian dilanjutkan untuk tahap proses pengolahan pembuatan model menggunakan train deep learning model, di mana mengisi parameter untuk input training datanya berdasarkan folder dari pembuatan sampel, dilanjutkan untuk menentukan output folder, dan mengatur pada bagian ini untuk backbone yang dipilih adalah ResNet 50. Hal ini merupakan salah satu dari arsitektur CNN yang populer karena kemampuannya dapat mengekstraksi fitur citra dengan efisien dan parameter pelatihannya ditetapkan menggunakan 50 epoch. Di bagian ini mengatur sebesar 50 untuk memberi cukup kesempatan model guna belajar tanpa adanya overfitting, dan batch size-nya diatur sebesar 8 untuk menyesuaikan keterbatasan memori pada perangkat. Hasil training ini akan divisualisasikan dalam bentuk grafik metrik, di mana menunjukkan bahwa model berjalan stabil selama proses pelatihan. Nah, seperti ini grafiknya. Selanjutnya, model yang sudah terlatih ini kemudian digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan detect object menggunakan tool detect object using deep learning.
di mana pada bagian detek objek ini akan menghasilkan deteksi berupa poligon yang menandai posisi dari pohon kelapa sawit dalam citra. Untuk menyempurnakan hasilnya juga digunakan tool non-maximum suppression. Sebelumnya ini adalah hasil dari penerapan menggunakan detek objek. Kemudian untuk tool selanjutnya yang dimanfaatkan yaitu non-maximum suppression. Nah, menggunakan tool ini untuk menghilangkan deteksi ganda pada objek yang sama. Dengan demikian, hanya objek yang unik saja yang akan dipertahankan, sehingga tingkat akurasi akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya adalah analisis kesehatan kelapa sawit menggunakan indeks vegetasi vari atau Visible Atmospherically Resistant Index, di mana perhitungannya dilakukan dengan tool band arithmetic pada bagian imagery, raster function. Nah, pada bagian math dipilih band arithmetic di mana di sini eh, diubah metodenya menggunakan metode vari dan tool ini berfungsi untuk secara matematis pada cita raster guna melakukan kombinasi antar band di mana formula vari ini akan memanfaatkan kanal merah, hijau dan juga eh, biru untuk menilai tingkat kehijauan dari vegetasi. Hasil dari raster vari ini divisualisasikan dengan metode standard deviation, stretch, sehingga variasi nilai vegetasi akan menjadi lebih jelas terlihat. Nah, ini memilih standard deviation seperti ini. Nah, untuk menghubungkan nilai indeks dengan setiap pohon, maka dilakukan pula pemanfaatan tool future to point. Nah, di sini tool ini akan mengambil titik pusat dari setiap poligon pohon hasil deteksinya, sehingga lebih mudah dipakai sebagai acuan dalam analisis radius buffer. Setelah itu dilakukan pengukuran jari-jari kanopi sawit dengan tool measure yang ada di tab map. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Diatur terlebih dahulu dalam satuan meter, kemudian diukur dari titik tengah poligon ke bagian tepinya. Kemudian setelah melakukan measure tersebut, eh, akan dilakukan buffer menggunakan tool pairwise buffer. Nah, menggunakan tool ini, di mana buffer ini penting agar area di sekitar pohon dapat diekstrak nilai vegetasinya dari raster vari sendiri. Nanti hasilnya, ini untuk future to point-nya yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Lihat. Untuk tahapan berikutnya yaitu melakukan eh, pemanfaatan zonal statistik stable, di mana eh, zonal statistik ini merupakan ekstraksi nilai vari pada setiap area buffer untuk menghasilkan tabel statistik. Nah, menggunakan tool ini, dan saat proses zonal statistik stable ini, saya mengalami kendala atau error, khususnya atau merujuk pada tahap pet penyimpanan yang tidak terdeteksi karena masih mengandung spasi, sehingga ArcGIS Pro sendiri tidak dapat membaca direktori yang telah saya tentukan. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu menghapus spasi dari nama folder dan pet, sehingga sistem dapat menjalankan tool dengan baik. Setelah itu, nilai rata-rata atau min dari vari berhasil diperoleh untuk setiap buffernya. Nah, dapat dilihat hasilnya yaitu seperti ini. Nah, di bagian ini, sebagian besar dari hasil objeknya itu tidak memiliki hasil min atau minyak nol, tetapi ada juga, nah seperti ini yang ada nilainya.
Kemudian, nilai dari rata-rata var ini akan digabungkan ke dalam atribut polygon buffer menggunakan tool join field. Menggunakan tool ini, di mana setiap pohon kelapa sawit akan memiliki data indeks vegetasi yang mempresentasikan kondisi kesehatannya. Hasilnya yaitu dapat dicek dalam tabel atributnya. Nah, seperti ini tertambah kolom dari nilai min, tertambah kolom dari nilai min seperti ini. Dan visualisasi dilakukan dengan melakukan simbologi menggunakan graduate color, di mana menerapkan metode natural breaks dengan jumlah 4 kelas. Milih graduate color, kemudian fieldnya mengatur dengan min, dan menggunakan metode natural break dengan jumlah 4 kelas, di mana labelnya yaitu terdapat need in inspection, declining health, dan juga moderate serta healthy. Hasil map sendiri memperlihatkan distribusi dari kesehatan pohon kelapa sawit dari kategori rendah hingga tinggi sehingga memudahkan interpretasi dari kondisi perkebunan secara spasial. Nah, seperti ini. Dari seluruh tahapan praktikum, praktikum ini sendiri membuktikan bahwa CNN berbasis deep learning dapat digunakan untuk otomasi deteksi pohon kelapa sawit dan dikombinasikan dengan analisis spasial berbasis indeks vegetasi, di mana pemilihan parameter dengan pelatihan seperti epoch 50 atau batch size sebesar 8 itu menyesuaikan keterbatasan perangkat, namun tetap menghasilkan model yang stabil. Kendala teknis berupa path error dan dapat diatasi dengan manajemen direktori yang tepat, seperti yang sudah saya lakukan, di mana hasil akhir ini berupa map distribusi kesehatan dari pohon kelapa sawit yang menunjukkan bahwa integrasi deep learning dan analisis raster mampu memberikan gambaran komprehensif atau penting mengenai kondisi perkebunan pohon kelapa sawit. Sekian penjelasan project yang telah saya susun dalam praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.